Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, Iki izin menjelaskan sebuah kasus yang dialami oleh sahabat The Brondol, bicara tentang tanamannya menguning. Bapak ini sejauh saya, tanaman saya itu menguning, kemudian tidak berkembang dengan sangat baik. Saya ganti lagi, kok menguning lagi. Pertanyaannya, apa yang salah dengan ini? Jadi begini, sahabat The Brondol semua, pernah di beberapa vlog The Brondol disampaikan bahwa tanaman menguning itu tergantung kuningnya seperti apa. Jika menguning dalam kondisi hampir mitranya kekurangan nitrogen juga kuning, kekurangan kalium juga, bintik-bintik oranye ya kuning juga, kekurangan magnesium juga kuning juga. Namun ketika kita melakukan pemupukan, tapi kok masih kuning aja, ya kita harus pahami dulu sebenarnya tanaman kelapa sawit kita itu butuh apa dalam kultur hidupnya, itu butuh apa sebenarnya. Karena ketika kita hanya misalnya memang kuning kekurangan nitrogen ditambah dengan urea, ya mungkin udah kelar. Ya udah, nanti akan terjadi penyembuhan di dalam menguning kekurangan nitrogen itu. Di sisi lain, kekurangan magnesium ketika ditimpa lagi serit yang kuning, maka ya udah kita ikhlaskan. Karena kalau kekurangan magnesium kemudian gagal fotosintesis, dia tidak akan kembali lagi hijau. Begitu juga dengan kekurangan kalium. Ketika kekurangan kalium, maka bintik-bintik oranye ini tidak bisa kembali lagi. Sehingga ya udah kita ikhlaskan. Bagaimana caranya ketika kekurangan kalium dengan bintik-bintik oranye itu kita timpali KCl, maka ya pupus barunya kita berharap tidak kekurangan kalium nantinya. Begitu juga dengan kekurangan magnesium. Termasuk magnesium ini tidak hanya di tanaman besar, di bibitan juga mungkin kekurangan, di tanaman belum menghasilkan juga mungkin kekurangan. Pertanyaan selanjutnya adalah yang harus kita pahami adalah ketika kuning ini sudah diganti lagi kuning lagi Pak Pendi, maka kita harus tahu dulu hal yang membatasi mereka semua, membatasi pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita apa. Contohnya, kalau misalnya dia memang lahannya basah, lahannya tergenang, sering tergenang, mau diganti apapun ya tetap kuning ya kuning. Karena faktor yang menyebabkan kuning adalah faktor terendamnya atau basahnya media prakaranya. Sehingga langkah yang terbaik adalah sebelum menggantinya adalah tetap diatuskan kembali lagi, jangan sampai tanaman kelapa sawit kita tergenang. Kalau tergenang ya wassalamualaikum, tetap kuning ya kuning, mau diganti apapun kuncinya adalah airnya, bagaimana memanage airnya. Kalau diganti lagi kuning lagi, mau dipupuk apapun kok nggak mempan ya Pak Media, karena memang dia terendam, dia tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa, bernafas saja susah gitu. Ketika dia memang faktor pembatasnya adalah tergenang. Kemudian faktor pembatas yang kedua adalah masalah pasiran. Ini mungkin sering banyak dibahas sama The Brondol, bicara tanaman menguning di lahan pasiran. Konteks lahan berpasir adalah bahwa pasir itu tidak memiliki kemampuan menahan air, itu nggak ada. Tidak ada menahan air. Sehingga ketika kita tidak mampu menahan air yang ada dari curah hujan, maka airnya akan turun ke bawah ketika partikel pasir di media tanam kita itu terlalu besar. Sehingga caranya gimana? Ya tambah bahan organik supaya air yang jatuh dari air hujan yang jatuh bisa kita tampung melalui ditampung oleh bahan organik yang dalam jumlah yang banyak ini. Kemudian ketika ngomongin pasiran, tidak hanya air saja. Pupuk yang kita berikan larut kena air, dia akan turun ke bawah. Kenapa? Karena bahwa tanah pasir tidak mampu menjerap unsur hara, itu nggak mampu, tidak mampu. Sehingga pupuk diberikan, misalnya urea diberikan, larut dia akan turun ke bawah sebelum terombak menjadi amonium atau terombak jadi nitrat yang harusnya diserap oleh tanaman kelapa sawit, tidak bisa. Maka caranya gimana? Tambahi bahan organik. Ketika kita ngomong lahan berpasir, satu-satunya cara adalah yang paling mudah dan murah, hanya menggunakan bahan organik, tidak yang lain. Karena kalau kita menggunakan misalnya penjerap lain mungkin agak yang lain ya, misalnya kayak ada aktivator tertentu yang bisa meningkatkan KTK tanah, menjerap, dan itu nanti dulu. Tapi yang paling penting, lahan berpasir bisa kita tutupi kelemahannya adalah dengan menggunakan bahan organik yang cukup banyak. Tidak menggunakan pupuk organik yang hanya itu ukuran sendok saja, kemudian satu saset saja, bukan. Tapi adalah bagaimana menahan air dengan bahan organik yang banyak ini sehingga airnya itu bisa tertahan. Tanaman kelapa sawit kita prakaranya bisa sangat bagus dan tidak mengalami dehidrasi. Karena begini, sahabat The Brondol semuanya, bicara sawit menguning, dan ini mungkin dalam kondisi yang di mineral pun banyak yang meranggas juga.
salah satunya adalah balik lagi, jangan menguning ini sebenarnya faktornya banyak sekali. Tapi faktor yang paling penting adalah faktor yang membatasinya. Sebagai contoh, ada cerita Pak Pendi, saya di mineral tapi kok meranggas terus. Oke, saya tanya, mengendalikan gulmanya pakai apa? Pakai paraquat Pak Pendi. Berapa cc? 100 cc. Oke, berapa liter per hektarnya? Ingat bahwa racun biru atau racun hijau atau racun yang dikenal namanya paraquat ini adalah bersifat kontak. Larutan paraquat yang netes saja ke perakaran kita itu akan menyebabkan pecahnya sel akar itu sendiri. Apalagi jumlahnya cukup banyak. Maka dalam menyemprot paraquat, karena dia kontak ya memang harus basah, tapi mengurangi supaya ketika dia netes dari daun itu tidak terlalu banyak yang netes ke tanah kita. Karena satu akan mengurangi jumlah mikroorganisme yang ada, yang pertama. Yang kedua, akan memecahkan sel akar serap yang mungkin muncul ke permukaan. Ini yang paling sering terjadi. Sehingga jumlah yang terlalu besar menggunakan paraquat yang netesnya ke tanah semakin kuat, maka akarnya jadi nggak sehat. Akarnya nggak sehat ya tanamannya kuning juga. Itu. Jadi ketika kita tanamannya kuning, kita harus memahami ini. Tanaman kita itu kenapa? Kita habis ngapain ini? Karena selalu yang bercurhat kepada The Brondol via WA itu selalu saya tanyakan, mana fotonya, lu habis ngapain ini? Sehingga kita bisa urut ke belakang tanaman itu habis kena apa. Sebagai contoh nih, ada sebuah kasus tanamannya menguning karena tanamannya menguning gara-gara habis mupuk misalnya. Kenapa kok habis mupuk kok bisa kuning Pak Pendi ya? Pertanyaannya simpel. Oh, ternyata daerahnya tergenang atau berair, mupuk ureanya 2 kilo. Ini bisa kuning dan bisa mematikan tanaman juga bisa. Apalagi di daerahnya tergenang. Sehingga ketika kita mupuk, maka tidak dibenarkan memupuk masih ada air yang ada di permukaan, itu tidak benar. Apalagi dia spot-spot, mupuknya nggak benar, nggak ditebar merata, tapi diletakkan satu tempat saja, bisa saja tanaman menjadi tidak bisa menyerap urea yang telah cair itu sendiri. Tapi malah semakin kental. Air yang ada di permukaan tanah jika dikasih urea dengan jumlah yang terlalu banyak, ini akan kental. Lah, larutan yang kental urea ini bukan menyebabkan baik bagi perakaran, menjadi masalah yang besar. Kenapa? Karena bahwa larutan urea yang terlalu kental itu memiliki kemampuan menyebabkan plasmolisis atau pecahnya sel dari perakar itu sendiri, yang disebabkan kenapa? Karena tegangan air yang ada di dalam sel akar itu akan tertarik oleh kekentalan dari urea yang ada di perakaran gitu sendiri. Sehingga jangan sekali-kali memupuk urea dalam kondisi yang masih ada air permukaannya, itu jangan. Ini sering di gambut udah habis ini berair-air dipupuk urea kok kuning ya Pak Pendi. Karena itu tadi yang saya sampaikan, terlalu kental yang ada. Mungkin nanti itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Di sisi lain memang ada satu lagi yang kuning, ketika mupuknya kuning merata bagus, tanaman di atas 10 tahun sudah hati-hati. Apalagi kalau memang ada gejala ganoderma pada prinsipnya bukan langsung tumbang. Kalau langsung tumbang ya ada, langsung patah ya ada, tapi ada juga yang menguning secara sebenarnya tanda-tanda yang lain itu sudah ada, tapi mungkin kita nggak ngeh. Kita punya ladang, lahannya sudah mulai menguning padahal pemupukannya rutin, dolomitnya rutin, ureanya rutin, semuanya rutin, kok mulai menguning. Ini kenapa? Ternyata sudah terinfeksi ganoderma. Ketika udah ganoderma, biasanya dalam satu hamparan itu sudah ada yang tumbang, ataupun misalnya ada pencetusnya. Contoh pencetusnya itu misalnya sudah ada yang kena tapi kita nggak ngeh, itu nyebarnya semakin kencang. Itu karena jangan menyalahkan ternaknya dulu. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa sapi adalah menyebabkan ganoderma. Tidak, sapi hanya menyebarkan spora ganoderma saja. Tapi bukan sebagai pemicunya, itu bukan. Selama dia udah ada ganoderma, ada sapi, ya mungkin akan cepat merambatnya. Sehingga kita harus memahami kuningnya seperti apa, dan ingat bahwa bukan sok gimana, tapi ketika memang ragu-ragu akan melakukan sesuatu, sekali lagi The Brondol adalah tempat curhat yang mungkin akan mencoba membantu, karena memang jujur luar biasa banyak yang curhat kepada The Brondol, tapi selalu akan saya tampung. Ketika ada waktu akan saya jawabi satu-satu, karena memang jumlah hari ini aja per satu hari aja 200 sampai 300 orang yang curhat, itu luar biasa. Di sisi lain ini saya buat berarti jam berapa Mas Ali sekarang? 18.12. Nah, 18.12 saya baru pulang ini langsung menjelaskan ini.
oh nanti malam tetap tak jawab hal-hal yang mungkin bisa saya bantu. Karena daripada tidak ada tempat bertanya, mungkin The Brondol akan memberikan sedikit solusi bagi sahabat-sahabat The Brondol semuanya yang mengalami kesusahan dalam merawat sawitnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan jaga selalu kelapa sawit kita, jangan sampai pendapatan kita semakin ambiar gara-gara sawitnya kita ambiar. Karena bahwa merawat sawit dengan cara benar, maka insya Allah sawitnya akan merawat kita dengan pendapatan yang cukup cukup menjanjikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan mendekap kita dengan kesehatan dan kebahagiaan, dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. I love you semuanya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.